Lanjutkan pada pembahasan sharaf sekarang, ilal dan ibdal. Perhatikan baik-baik, ini pembahasan penting yang termasuk dari perkara-perkara yang wajib dihafal di pembahasan tasrif. Ilal dan ibdal. Ilal dan ibdal. Dasar halaman 20. Definisi ilal dan ibdal. Ilal dan ibdal ini ada 3 pembahasan. Pertama definisinya, kemudian rinciannya, kemudian diikutkan juga dalamnya pembahasan pertemuan 2 sukun. Pertemuan 2 sukun. Baik. Perhatikan baik-baik. Bagian A, definisi ilal dan ibdal. Apa itu ilal dan apa itu ibdal? Ilal adalah perubahan yang terjadi pada huruf illah. Dengar baik-baik. Ilal adalah perubahan yang terjadi pada huruf apa? Illah saja. Apa itu huruf illah? Alif, waw dan ya. Apa tujuannya dirubah? Dia perubahan, terjadi perubahan pada huruf illah. Apa tujuannya dirubah? Dengan tujuan meringankan pengucapan lafaz. Jadi dirubah supaya ringan pengucapannya di lisan. Baik itu dengan cara merubahnya ke huruf illah yang lain. Perhatikan cara perubahannya. Dirubah ke huruf illah yang lain, atau dengan mensukunnya. Tadinya berharokat berubah jadi sukun. Ini perubahan juga namanya. Atau justru dengan penghapusan, menghapusnya. Jadi perubahan huruf illah ada berapa? 3 bentuk. Ada berubah satu huruf illah ke huruf illah yang lain, misalnya waw jadi ya, atau ya jadi waw, atau alif jadi ya, atau alif jadi waw. Nah, ini huruf illah semua. Huruf illah berubah jadi huruf illah yang lain. Paham? Kedua apa? Sukun. Jadi perubahan apa sih? Harokat. Tadinya berharokat berubah jadi sukun. Berubah juga. Ketiga apa? Penghapusan. Yang tadinya nampak kelihatan dihapus. Ini berubah juga. Jadi 3 bentuk perubahan pada ilal. Dan semuanya perputarannya di huruf illah saja. Huruf illah saja, alif, waw, ya. Makanya dinamakan ilal, karena dia perputarannya hanya pada 3 huruf ini. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Ini ilal. Sementara ibdal, dia di garis bawah supaya kelihatan. Sementara ibdal adalah meletakkan suatu huruf pada tempat huruf yang lainnya. Apa makna ibdal? Ibdal itu kan secara bahasa mengganti, menukar, mengganti. Ibdal artinya apa? Menukar atau mengganti. Jadi dia meletakkan suatu huruf pada tempat huruf yang lainnya. Tempatnya misalnya alif, lam di sini ditukar menjadi huruf lain. Atau ta ditukar, waw ditukar menjadi ta. Paham ya? Posisinya seharusnya waw di situ ditukar menjadi huruf lain, diganti dengan huruf lain. Paham ya? Jadi meletakkan suatu huruf pada tempat huruf yang lainnya, dalam artian mengganti suatu huruf menjadi huruf yang lain. Paham ya? Ibdal. Dipahami baik-baik. Jadi ibdal merubah atau mengganti satu huruf menjadi huruf yang lain. Berarti dia umum, ya. Umum semua huruf mencakup huruf illah, mencakup juga huruf sahih. Makanya lihat kesimpulannya dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa ibdal lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ilal. Sebab ilal hanya berkenaan dengan huruf illah saja. Kalau ilal dengan huruf illah saja. Sedangkan ibdal mencakup huruf illah sekaligus huruf apa? Sahih.
Nah, jadi ibdal lebih luas. Bagian B. Lihat rincian ilal dan ibdal. Kita mulai dengan rincian kaidah ilal dasar. Ini ada 7 kaidah ilal. Nanti kita akhirkan ibdal. Ibdal itu ada 4. Nanti kita tambahkan 1 menjadi 5. Jadi nanti totalnya ada 12 kaidah ilal dan ibdal. Ini yang wajib dihafal, 12 kaidah. Insyaallah. Kita mulai dengan kaidah ilal yang 7. Pertama ini masih mudah. Lihat, jika waw dan ya, antum cermati baik-baik. Jika waw dan ya berharokat, waw dan ya berharokat, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka keduanya yaitu waw dan ya berubah menjadi alif, dengan syarat setelah waw dan ya bukan huruf illah. Setelah waw dan ya bukan huruf illah. Contoh bukan huruf illah yang sukun ya, itu syaratnya. Taib. Contoh yang terpenuhi syarat di situ qawala. Qawala. Waw berharokat. Yang penting berharokat. Mau fathah, dhamma, kasrah, yang penting berharokat. Sebelumnya berharokat fathah, maka waw ini berubah jadi alif. Jadinya qawala. Paham ini? Terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi syarat, karena setelah waw itu bukan huruf illah yang sukun, ini lam. Jadi kalau seandainya setelah waw adalah misalnya begini, bisa atau tidak? Kuang. Bisa dirubah jadi alif ini? Tidak bisa, karena ini huruf illah yang sukun. Makanya nanti antum membaca kitab akan lihat kosakata ini. Kuan. Dia tidak dirubah wawunya jadi alif. Atau misalnya rawa, tidak bisa dirubah wawunya jadi alif. Kenapa kira-kira? Karena ada huruf illah yang sukun setelahnya. Paham ya? Tayyib. Lihat, qawala jadi qala. Baya'a. Nah, ini contoh ya. Baya'a jadi ba'a. Khawifa, perhatikan khawifa harokat. Waw berharokat. Sebelumnya kha fathah, dirubah jadi alif wawnya. Jadi khafa. Iya. Tawala. Iya. Apa dia? Tawula ya. Tawula. Di dhamma. Tawula waw berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Maka dirubah jadi alif. Tola. Perhatikan itu semua. Qawala jadi qala. Baya'a jadi ba'a. Khawifa wawnya kasrah ya. Khawifa jadi khafa. Tawula wawnya dhamma. Jadi tola. Yang penting dia berharokat. Tidak peduli harokatnya apa. Mau fathah, mau kasrah, mau dhamma. Sebelumnya apa? Fathah. Sebelumnya fathah dan setelahnya bukan huruf mu'tal yang sukun. Contoh lain. Hudayun jadi apa? Ia berharokat. Sebelumnya fathah. Jadi hudan, ya kan? Hudan itu dihilangkan titik duanya. Hudayun awalnya begini, hudayun. Ada ia berharokat. Sebelumnya fathah, dirubah jadi apa? Dari alif, hudan. Dari titiknya, hilangkan titik duanya. Hudan. Hudayun jadi hudan. Contoh lain, munadayun.
munadayun. Ya berharokat sebelumnya dal fathah. Sebelumnya fathah. Jadi munadan, munada. Musallayun. Musallayun ya-nya fathah, ya-nya berharokat sebelumnya fathah. Dirubah jadi alif. Musallan, musalla. Mustathnayun, mustathnayun. Ya berharokat sebelumnya fathah, dirubah jadi alif. Mustathna. Paham ini? Jelas? Masih apa? Yang mana? Ya-nya antum lihat. Ya. Hudayun, munadayun, musallayun, mustathnayun. Ya berharokat atau tidak? Ya, berharokat. Kan dhamma semua. Ya. Hudayun, munadayun. Sebelumnya apa? Alif, fathah. Fathah. Terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi, Ustaz. Berarti nanti ya-nya berubah jadi apa? Alif. Alif. Nanti tulisnya alif bengkok. Paham? Paham? Nggak harus tegak. Kalau di ujung, apalagi lebih lagi dari 3 huruf, itu ditulis bengkok. Paham ini? Ini ya-nya, Ustaz. Harus bengkok. Ya-nya harus bengkok. Iya. Harus ya, ada tadi yang di tengah, bayar. Bisa di tengah. Yang penting ya, ikuti saja tadi syaratnya. Syaratnya ada waw dan ya berharokat sebelumnya fathah. Mau di tengah mau di akhir nggak ada masalah. Yang penting waw dan ya berharokat sebelumnya fathah. Iya. Kalau dia di tengah, tambahkan syarat lain, yaitu tidak boleh setelahnya huruf illa yang sukun. Paham ya? Kaidah yang kedua, lihat kaidah munasabah. Ini gampang. Kaidah munasabah penyesuaian atau pencocokan. Kaidah munasabah yaitu kaidah penyesuaian atau kaidah pencocokan. Alif dan ya berubah menjadi waw. Lihat. Alif dan ya berubah menjadi apa? Waw. Tatkala terletak setelah huruf berharokat dhammah. Jadi alifnya berubah jadi waw, ya-nya berubah jadi waw. Kapan itu? Kalau keduanya terletak setelah huruf yang berharokat dhammah. Contoh, lihat. Qatala. Ada alif? Ada alif. Qatala. Ketika dimajhulkan, kutila. Dari mana wawnya? Dari mana waw? Kan qatala. Wazan fa'ala. Kalau dimajhulkan jadi kutila. Waw alif ini dirubah jadi waw. Kenapa? Munasabah. Dhamma cocok dengan waw. Alif tidak bisa di sini. Kutila. Paham ya? Nah, ini kaidah munasabah. Qatala jadi kutila. Aikona. Ini wazan af'ala. Aikona yukinu. Kalau mudhari'nya apa? Yukinu. Asalnya yukinu. Asalnya kan gitu. Baik, lihat aikon. Asalnya asalnya sebelum berubah apa? Yuf'ilu kan gitu. Hanya ini kaidah munasabah. Ya sebelumnya dhammah cocok dengan waw, makanya dirubah jadi yuqinu. Kayak di ayat-ayat itu yuqinu pakai waw lagi walaupun asalnya ya. Paham ya? Aikona yuqinu.
Lihat lagi sekarang kebalikannya. Kebalikan yang tadi. Lihat. Alif dan ya, yang tadi alif dan ya berubah jadi waw. Sekarang kebalikannya. Alif dan waw berubah jadi ya. Alif dan waw berubah jadi ya tatkala terletak setelah huruf yang berharokat kasrah. Contoh, miftah. Miftah kalau di jamak jadi apa? Mafatih. Dari mana ya-nya? Dari mana ya-nya? Dari alif. Ya-nya dari alif yang ada pada miftah. Kan miftah mufrad. Miftahun. Baik, sekarang kita mau jadikan dia wazan mafa'il. Mafa'il. Baik. Ini jadi apa? Asalnya sebelum berubah dia begini. Sebelum berubah begini, tidak bisa dibaca. Ya kan? Cocok atau tidak? Fathah, kasrah, sukun, fathah, kasrah, sukun ini kan? Sesuai atau tidak wazannya? Sesuai wazannya. Siwanya. Taib. Hanya di sini harus ada penyesuaian. Kasrah sebelumnya, setelahnya apa? Alif. Ada alif sebelumnya kasrah. Lihat. Sini tidak cocok, harus dirubah jadi ya. Jadi dari mana ini? Ya, dari alif yang ini. Dari alif yang ini. Ketika mau dijamak, alifnya harus dirubah jadi ya. Munasabah. Jadi alif berubah jadi ya. Contoh yang kedua, mizan. Mizan ini, mizan wazan dia isim alat, ya. Isim alat kan wazannya apa? Salah satu wazan isim alat mif'al, ya. Mif'al. Ini sudah kita pelajari. Kalau wazana berarti miuzan, mif'al. Setelah itu kita mau apa? Berubah di sini. Waw sebelumnya kasrah jadinya apa? Mizan berubah. Munasabah. Baik. Dari mana ya ini? Dari waw. Ya, jadi waw berubah jadi ya. Waw berubah jadi ya. Perhatikan kaidah munasabah. Kaidah munasabah ada dua bentuk. Alif dan ya berubah jadi waw. Kapan itu? Kalau sebelum alif ada dhamma, sebelum ya ada dhamma, maka waw dan alif dan ya-nya berubah jadi waw. Sebaliknya yang kedua, alif dan waw berubah menjadi ya. Kapan itu? Kalau sebelumnya ada kasrah. Ini gampang, tinggal dipraktekkan saja. Kaidah munasabah. Kaidah yang ketiga, sedikit. Insyaallah kita ambil beberapa kali. Untuk hari ini yang terakhir. Kaidah ketiga supaya tidak berat dihafal ya. Ya Arham. Harus dihafal ini supaya kuat sarafnya. Apabila alif dan waw, lihat apabila alif, waw dan ya ada tiga. Apabila alif, waw dan ya terletak setelah alif tambahan, jadi ada alif terletak setelah alif tambahan, atau waw terletak setelah alif tambahan, atau ya terletak setelah alif tambahan, maka ketiganya berubah menjadi hamzah. Ketiganya berubah jadi hamzah. Contoh, ajuz. Kalau antum jamak jadi ajawiz. Apa? Ajuz. Kalau antum jamak menjadi apa?
Ajawiz asalnya ajuz. Kalau mafail kan jadi apa? Mafail ya, wazan mafail. Ajawiz. Ajuz, ajawiz. Ada waw terletak setelah alif tambahan atau bukan ini? Tambahan. Antum sudah belajar mana tambahan mana asli, ya kan? Ini pasti tambahan ini, ya kan? Pasti tambahan. Dia menemani berapa huruf itu? 4 huruf. Berarti tambahan. Waw terletak setelah alif tambahan. Dirubah jadi apa dia? Hamzah. Makanya jadi ajaiz. Paham ini? Contoh yang kedua apa? Sahifah. Kalau di jama' ke mafail juga jadi apa? Sahayifu. Kan dihilangkan tamar butonya. Sahayifu. Ada ya terletak setelah alif tambahan. Dirubah jadi apa dia? Hamzah. Jadinya sahaif. Contoh ketiga apa? Sahabat. Sahabat. Kalau di jama' ke mafail jadi kan sahabat mufradnya dulu. Sahabat. Lihat tamar butonya dihilangkan ya. Sahaib. Ini tidak bisa dikasar, tidak bisa karena alif ya. Taib. Walaupun sebenarnya begini karena mafail. Nah, sekarang alif. Nah, alif jatuh setelah alif tambahan. Berubah jadi apa alifnya? Hamzah. Dari mana alif yang ini? Alif yang ini dari apa? Dari yang mufradnya. Kalau alif yang ini yang dibulati ini dari wazan mafail kan ada alifnya di tengah. Ya. Jadi kalau ada yang tanya ini alif dari mana? Ini dari wazan. Kalau yang ini dari mufrad. Taib. Alif yang dari mufrad ini jatuh setelah alif tambahan, yaitu alifnya wazan. Nah, berarti dia apa? Dirubah jadi hamzah karena alif wazan ini tambahan. Alif terletak setelah alif menjadi hamzah. Alifnya menjadi hamzah. Jadilah apa? Sahaib. Paham ya? Jadi waw, ya dan alif kalau terletak setelah alif tambahan, ini alif tambahannya semua, maka berubah jadi hamzah. Berubah jadi hamzah. Sama dengan yang sama. Samaun, asalnya samaun karena waw terletak setelah alif tambahan, ini tambahan, maka berubah jadi hamzah. Jadilah samaun. Atau bina misalnya. Asalnya bana ya bani, binayun. Ada ya terletak setelah alif tambah, ini alif tambahan, berubah jadi hamzah. Jadilah binaun. Paham ini ya? Baik. Selesai. Untuk hari ini kita ambil 3 dulu supaya bisa dihafal-hafal. Nah, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.